Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yovela Valviola. Saya mahasiswa dari Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang makna Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang tertulis dalam lambang Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetap satu juga. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, sehingga memiliki beragam suku, budaya, ras, dan adat istiadat. Karena Indonesia sangat beragam, namun bangsa Indonesia tetap satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari bahasa Jawa kuno. Jika diartikan secara harafiah, begini bunyinya. Bhinneka artinya beragam atau bermacam-macam, tunggal artinya satu, dan ika artinya itu. Sejarah dan artinya. Berdasarkan arsip resmi Kementerian Hukum dan HAM, Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang diambil dari kitab atau Kakawin Sutasoma karangan Empu Tantular pada masa Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14 Masehi. Bhinneka artinya beragam atau beraneka, tunggal artinya satu, dan ika artinya itu. Berdasarkan buku A Study in All Javanese Vajrayana, semboyan Indonesia ini dibuat bukanlah tanpa sebab. Kitab Kakawin ini mengajarkan toleransi antar agama, hingga artinya secara harafiah Bhinneka Tunggal Ika meski beraneka ragam tapi tetap satu juga. Makna Bhinneka Tunggal Ika ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku, budaya, ras, agama, dan bahasa. Indonesia yang kaya akan perbedaan mampu menjaganya dalam persatuan menjadi inspirasi bagi negara-negara lain di dunia menjaga persatuan. Sejak awal berdiri Indonesia dalam bangsa yang sangat bineka, sangat beragam, dan sangat majemuk. Berkat perjuangan para pahlawan, Indonesia bisa menjadi bangsa yang kokoh. Nah, Bhinneka Tunggal Ika berhubungan dengan Pancasila, dan supaya kamu semakin memahaminya, yuk kita lihat apa saja arti dan makna dari lambang-lambang Pancasila. Burung Garuda menjadi lambang negara bangsa Indonesia dan Pancasila merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda yang di dalamnya terdapat 5 lambang Pancasila beserta maknanya. Kelima simbol tersebut adalah bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Dalam pelajaran PPKN seringkali kita ditanyakan apa makna dan arti dari masing-masing lambang Pancasila tersebut. Sekarang kita bahas arti dan artinya satu persatu. Sila pertama yaitu bintang. Lambang bintang emas dengan perisai bersinar berlatar belakang hitam dijadikan sebagai simbol sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pada bintang berwarna kuning bersudut 5, bintang diartikan sebagai sebuah cahaya seperti yang menjadi cahaya kerohanian untuk setiap manusia. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, bintang emas mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, di mana bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai kepercayaan masing-masing. Contoh kegiatan yang bisa diterapkan sesuai sila pertama yaitu 1. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2. Hormat menghormati, 3. Hidup rukun, 4. Bekerja sama antar pemeluk agama, dan 5. Penganut, dan 5. Tidak memaksa suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua itu, sila kedua itu rantai. Lambang rantai berwarna kuning berlatar belakang merah dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada lambang rantai disusun atas gelang-gelang kecil dengan jumlah 17 gelang dan saling menyambung, di mana itu menandakan hubungan manusia dengan yang lain dan saling membantu. Gelang berbentuk persegi menggambarkan pria, sementara gelang berbentuk lingkaran menggambarkan wanita. Contoh sila kedua Pancasila yang bisa diterapkan di lingkungan masyarakat yaitu 1. Sikap saling mencintai sesama manusia, 2. Tenggang rasa, 3. Gemar menolong orang lain, 4. Tidak membeda-bedakan, dan 5. Berbicara kepada orang lain dengan sopan santun. Selanjutnya itu sila ketiga yaitu pohon beringin. Pohon beringin melambangkan sebagai tempat berteduh dan berlindung.
Pada Pancasila, pohon beringin dijadikan sebagai dasar ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, di mana mencerminkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan sebuah pohon di Indonesia yang memiliki akar tunjang. Sebuah akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini tumbuh sangat dalam ke dalam tanah. Pohon beringin memiliki banyak akar yang menggelantung dari ranting-rantingnya. Contoh sila ketiga Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Rela berkorban, 2. Cinta tanah air, 3. Mencintai produk lokal, 4. Bergaul dengan teman tanpa membedakan suku, ras, dan adat istiadat, 5. Ikut menjaga keamanan lingkungan. Selanjutnya itu sila keempat yang dilambangkan dengan kepala banteng. Lambang kepala banteng dijadikan sebagai dasar pada sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Banteng merupakan binatang yang suka berkumpul, sama seperti manusia. Dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah, salah satunya dengan berkumpul dan diskusi. Contoh sila keempat Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Mengutamakan keputusan yang diambil secara musyawarah, 2. Tidak memaksa kehendak orang lain, 3. Melaksanakan musyawarah mufakat, 4. Menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah. Sila yang terakhir yaitu sila kelima yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Padi dan kapas dimaknai sebagai salah satu kebutuhan rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. Padi dan kapas mencerminkan pangan dan sandang. Ini menandakan tidak adanya kesenjangan antara satu dengan yang lain. Pada Pancasila, padi dan kapas dijadikan sebagai dasar sila kelima yang berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sila kelima Pancasila dalam lingkungan masyarakat yaitu sikap adil kepada sesama, 2. Menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban, 3. Menghormati hak orang lain, dan 4. Ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Terima kasih. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya tentang makna Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.